Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas lagi mengenai olah data kualitatif menggunakan NVivo. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas yang lebih spesifik mengenai case classification. Nah, seringkali membuat case classification di dalam NVivo itu sedikit rumit, atau mungkin rumit ya untuk untuk mereka-mereka yang mungkin masih belum mengenal benar-benar mengenai NVivo ya, atau belum terlalu familiar dengan NVivo. Nah, itu seringkali memang membuat case classification ini rumit ya, tidak segampang kita membuat casesnya. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara yang bisa dikatakan cara yang lebih mudah lah ya, cara yang lebih mudah untuk membuat case classification. Oke, namun pertama-tama tentu saya akan menunjukkan dulu cara membuat case classification yang saya anggap itu rumit ya, lebih rumit. Oke, di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya. Ini ada data wawancara 6 informan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 informan ya, 6 informan yang diwawancara mengenai respon mereka mengenai akun TikTok dari seorang TikTokers ya. Gitu. Nah, ini ada orang seperti ini. Lalu kemudian saya sudah membuat code dari data mereka ya, dari hasil wawancaranya. Saya sudah buat code seperti ini. Memang tidak banyak, karena ini cuma contoh saja ya. Jadi saya buat sebanyak ini saja ya. Lalu kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat code itu kita membuat casesnya ya. Jadi itu langkah-langkah kita mengolah data NVivo itu memang seperti itu. Langkah-langkahnya, awalnya kita impor data dulu ke NVivo, lalu kemudian kita encoding, lalu kemudian kita buat casesnya. Nah, langkah membuat cases ini itu ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan node ini ya, atau kita langsung menggunakan filenya. Nah, di sini kita lihat filenya itu sudah ada nama informannya, sehingga itu akan lebih mudah ya, kita masukkan sebagai cases. Nah, caranya itu adalah kita memblok semua ini ya, blok semua, lalu kita klik kanan, kita pilih create as, lalu create as cases yang ini ya, create as cases. Nah, lalu kita biarkan saja, kita klik OK. Nah, ini otomatis dia akan masuk pada casesnya. Nah, ini dia sudah langsung masuk pada casesnya. Nah, karena cases ini biasanya berupa informan, maka tentu saja case ini berisikan nama-nama informannya seperti ini. Nah, mengapa ini langsung dengan nama informan ya? Karena filenya itu sudah berupa nama informan filenya. Kalau seandainya filenya ini tidak berupa nama informan, misalnya nama filenya misalnya file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, atau file 6 misalnya, namanya seperti itu bisa juga kita langsung create sebagai cases dengan langkah yang sama ya, seperti ini ya. Lalu kita klik kanan, lalu kita create as cases. Nanti dia akan masuk di sini sebagai cases, tetapi tentu dia akan dengan nama file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, dan file 6. Nah, karena case ini berupa nama informan, maka kita harus mengganti menjadi nama informan seperti ini. Nah, ya, oke, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah masuk di casesnya, tapi saya akan membuat folder ya. Saya akan membuat folder di sini itu dengan nama informan. Oke. Nah, lalu ini nanti saya masukkan ke
folder tadi. Saya cut, saya masukkan ke sini ya, ke folder, paste. Nah ini artinya casesnya itu adalah berupa informan dan ini adalah nama-nama informannya. Nah selanjutnya setelah kita membuat cases, langkah selanjutnya adalah kita membuat case classification-nya. Nah case classification-nya ini itu berupa atribut ya, atribut dari informannya, misalnya usianya atau pendidikannya. Lalu misalnya karena ini menyangkut akun TikTok ya, bisa jadi mungkin mengenai lama memfollow akun TikTok tersebut misalnya. Nah disinilah letak kerumitan ketika membuat case classification-nya. Saya akan tunjukkan. Oke, kita ke case classification, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih new classification. Nah, di new classification ini, karena kita akan membuat atribut dari informannya, maka di sini kita ketikkan informan. Ya, kita ketikkan informan, lalu klik OK. Nah, selanjutnya setelah muncul case classification-nya itu adalah informan, lalu di informan ini kita klik kanan, kita pilih new attribute. Nah di new attribute ini kita mau memasukkan atribut dari informannya. Nah misalnya di sini saya masukkan usia, misalnya usia. Nah di general kita klik usia, lalu di values-nya kita masukkan berapa usianya. Nah otomatis karena kita ingin memasukkan usianya di sini, kita kemungkinan akan kesulitan karena kita harus kembali melihat filenya. Nah, kita harus kembali melihat filenya. Misalnya kita tidak menghafal usia dari informannya, otomatis kan kita harus kembali kepada filenya, lalu kita kita lihat misalnya, oh ini usianya 30 tahun. Nah, kita kembali ke sini, lalu kita ini atribut. Nah seperti ini, lalu kita masukkan ini usia, values-nya ini, lalu kita masukkan, oh ini 30 tahun ya, 30 tahun. Nah langkah selanjutnya kita memasukkan usia dari informan yang lain. Nah kita klik, itu nggak bisa kan, setengah mati gitu. Nah disinilah kerumitan dari membuat case classification dengan cara seperti ini ya. Nah, oke. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan cara yang lebih mudah untuk kita lakukan untuk membuat case classification. Karena itu saya akan hapus dulu. Saya hapus. Ini informan ini juga saya hapus. Oke. Nah, cara yang lebih mudah adalah kita membuat classification sheet ya, di Excel. Itu cara yang termudah. Jadi kita membuat classification sheet ya. Ini contohnya ini. Saya buka dulu contohnya. Nah ini kita membuat classification sheet ya. Nah kita membuat classification sheet seperti ini. Nah, di sini kan ada informasi mengenai informannya, lalu informasi mengenai usia, profesinya apa, pendidikan apa, dan lama memfollownya berapa bulan, berapa tahun. Nah jadi kita buat classification sheet di Excel ya. Ini kita buat ini menurut data dari informannya ya. Jadi kita membuat ini menurut data yang ada di dokumen wawancara informannya masing-masing. Nah kita sudah buat classification sheet seperti ini ya, seperti ini. Lalu kemudian kita tinggal memasukkannya ke NVivo. Langkahnya adalah kita pilih case classification ya,
akan muncul halaman kosong seperti ini dengan tulisan class classification. Lalu kita klik kanan, kita pilih import classification sheets yang ini, import classification sheet. Lalu kita browse file kita yang tadi. Nah, tadi saya simpan di desktop. Oke, yang ini. Lalu kemudian open, lalu kita klik next. Nah, ini juga kita biarkan saja. Classification type-nya itu adalah case classification. Lalu ini kita biarkan saja. Nah, di sini kita akan pilih sname. Nah, sname ini artinya ya, sname ini kan kita pilih cases ya. Kita pilih cases. Nah, ini berarti bahwa di bagian informannya ya, di bagian informan yang ada di classification sheet-nya yang di Excel itu, di bagian informannya itu dia akan masuk di casesnya. Sedangkan yang lain misalnya yang usia, pendidikan, lama follow itu dia akan masuk di case classification. Oke, jadi kita pilih yang sname, kita pilih cases ya, location for this case in this project itu adalah cases. Lalu kita pilih next. Nah, ini kita biarkan saja seperti ini, lalu kita klik finish. Nah, ini otomatis dia sudah masuk ya. Ini informan, usia, profesi, Ade Arianti, pendidikan, lama follow. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk di case classification yang ini. Kita tutup. Lalu untuk casesnya itu juga sudah masuk ya. Casesnya juga sudah masuk seperti ini. Nah, itu jadi ini cara yang mudah ya. Dibandingkan cara yang pertama tadi yang saya lakukan itu memang sedikit rumit ya, karena kita harus kembali ke filenya untuk cari atributnya dan segala macam, itu kan rumit sekali. Tapi kalau kita menggunakan classification sheet dengan Excel itu akan lebih mudah gitu ya, tidak serumit yang pertama tadi. Oke, saya kira seperti ini ya video saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang berkenalan dengan NVivo. Oke, terima kasih.